إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, akan datang masa-masa fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, menjadikan seseorang di pagi harinya beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sore harinya dia beriman, pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia menjual agamanya demi secuil kenikmatan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan sebuah perintah untuk kita perhatikan dan kita laksanakan. Rasul menyebutkan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Para ulama menyebutkan al-amal yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-amal asy-syar'i, yaitu amal-amal syariat, amal-amal prioritas, amal-amal yang harus didahulukan daripada amal-amal yang lain. Mengapa demikian? Karena para ulama juga menyebutkan kepada kita, likulli halin ibadah wa likulli zamanin muamalah. Setiap kondisi ada ibadah yang tepat untuk menjadi prioritas pada waktu itu, dan setiap masa ada cara yang paling tepat untuk menyikapinya. Misalnya di hari Jumat ada amal-amal prioritas yang harus didahulukan dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Misalnya amal membaca surat Kahfi
memperbanyak salawat, dan at-tabkir ilal masjid, menyegerakan diri untuk pergi ke masjid. Kemudian setiap masa juga ada cara yang tepat untuk kita menyikapinya. Di masa-masa aman, maka yang paling tepat untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah dia memperbanyak menuntut ilmu, kemudian memperbanyak amal-amal sunnah, kemudian dia berdakwah, kemudian dia menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa sulit dan di masa-masa di mana kaum muslimin berada dalam cengkraman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang paling tepat pada waktu itu adalah bukan lari, bukan menyibukkan diri, tapi menegakkan yang hak, mengusir kezaliman, menegakkan keadilan. Itu yang harus dilakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul menyebutkan fitanan ka qita'il lil mudlim, akan datang masa-masa fitnah. Para ulama juga menyebutkan di dalam mensyarah hadis ini, fitanan yang dimaksud adalah al-ibtila wal imtihan, yaitu ujian. Yang ujian ini nanti akan menghalangi seseorang dari satu amalan, menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang terfitnah, maka dia akan terjauh daripada al-haq. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam salah satu kitabnya Ad-Da' wad Dawa, beliau menyebutkan fitnah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah fitnatani 'azimatan, dua fitnah besar yang seseorang harus mengenalinya. Dia harus mengetahui apa dua fitnah ini. Tujuannya bukan dia melakukan fitnah ini atau dia terseret dalam fitnah ini, tetapi agar dia bisa terhindar dari kedua fitnah ini. Fitnah yang pertama disebut dengan fitnatus syahawat, ajakan hawa nafsu. Maka seseorang harus mengenali hal-hal apa saja yang bisa menjerumuskan dirinya kepada syahwat. Syahwat tidak hanya sebatas wanita, tapi syahwat juga bisa kepada kekuasaan. Syahwat juga bisa kepada kedudukan, jabatan. Yang manakala seseorang terjerat, terjerumus ke dalamnya, maka matanya akan dibutakan. Mata hatinya tidak lagi mengenal al-haq, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia-manusia yang terjerat dalam fitnah harta. Mereka tidak memperdulikan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Mereka tidak memperdulikan riba. Mereka menganggap bahwa riba adalah satu hal yang wajar untuk dikerjakan. Kemudian manakala seseorang terjerat dalam fitnah jabatan, syahwatnya kepada jabatan, kedudukan, maka dia juga tidak memperdulikan apakah harus dia korbankan masyarakat, harus dia korbankan umat, atau dia korbankan apa yang bisa dia korbankan, asalkan jabatan bisa dia dapatkan, kedudukan bisa dia dapatkan. Subhanallah. Kemudian fitnah yang kedua yaitu fitnatus syubhat. Sebelumnya obat daripada fitnah syahwat tidak lain adalah seseorang bersabar dengan apa yang berlaku kepadanya, seraya dia memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira baginya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ini kabar gembira bagi mereka.
yang mampu menahan hawa syahwatnya. Adapun orang-orang yang mampu menahan hawa syahwatnya, kemudian dia mengenal, mengetahui, meyakini keagungan kedudukan Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan hawa syahwatnya, maka Allah memberikan kabar gembira, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian fitnah yang kedua itu fitnah syubhat. Fitnah syubhat adalah fitnah di mana al-haq tidak lagi terlihat dengan jelas. Kebatilan juga tidak bisa terlihat dengan jelas. Iman dan kufur tidak bisa dibedakan. Sunnah dan bid'ah telah bercampur, tidak lagi bisa dikenali. Komunis yang telah berganti baju juga tidak bisa ditandai. Inilah yang terjadi. Manakala seseorang terjatuh kepada fitnah syubhat, maka bisa dipastikan dia akan membela sesuatu yang salah. Dia akan mempertahankan sesuatu yang batil, dan dia akan meninggalkan kebenaran. Yang terbayang dalam pemahamannya ketika seseorang terfitnah dengan fitnah syubhat adalah bagaimana dia memerangi al-haq, bagaimana dia harus menyingkirkan al-haq. Keimanan harus dijauhi, dan ini adalah usaha besar dari orang-orang kafir. Salah satu usaha besar mereka adalah berusaha menjauhkan umat ini daripada sumber hidayah, yaitu Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlimun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengarkan Al-Quran. Mereka berusaha dengan segala macam daya dan upaya, dengan menggunakan kaki tangan dari kaum muslimin yang hubbud dunia, yang hatinya telah terfitnah dengan syahwat dunia. Mereka akan menggunakan mereka akan menggunakan tangan-tangan dan lisan-lisan mereka untuk menyuarakan agar umat ini jauh daripada Al-Quran, agar umat ini tidak lagi mengenal mana iman, mana kekufuran. Sebuah ungkapan yang sangat menyakitkan manakala ada seseorang yang berani mengatakan orang-orang, anak-anak muda yang sedang gemar membaca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran, dianggap sebagai cikal bakal terorisme. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dahsyatnya dua fitnah ini. Rasul mengibaratkan qita'il lailil muzlim seperti penggalan malam yang gelap gulita. Menakutkan. Penggalan malam yang gelap gulita, tidak terlihat, tidak ada cahaya. Laisa fihi nur, tidak ada cahaya di dalamnya. Maka hanya orang-orang yang Allah selamatkan, keimanannya akan tetap terjaga. Dan Rasul memberikan kabar gembira bagi mereka yang mampu bertahan di saat hawa syahwat datang bertubi-tubi, di saat dia diuji dengan kefakiran, di saat dia diuji dengan dilengsarkan dari kedudukannya, di saat hartanya habis karena menegakkan agama Allah. Kemudian fitnah syahwat syubhat datang begitu gencar. Opini hari ini bertebaran di mana-mana. Sosial media dengan begitu gencar memberikan pengaruh besar kepada kita. Media-media massa memberikan suguhan-suguhan informasi yang itu bisa mengacaukan pikiran kita, sehingga seseorang akan mengatakan
Seperti kasus yang hari ini sedang terjadi. Komunis itu adalah kebaikan. Sehingga seseorang akan mengatakan bahwa komunis bukan kafir. Perlu kita ingatkan, komunis adalah sama dengan ateis. Ateis adalah orang yang tidak mengakui ketuhanan, tidak mempercayai Tuhan. Lebih buruk daripada orang-orang musyrik. Orang-orang yang musyrik, mereka mengenal Allah, mereka menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Mereka menyembah Allah, tapi mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka orang-orang ateis, mereka mengingkari keberadaan Tuhan, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka ateis ini kafir. Maka menyikapinya sebagaimana menyikapi orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika seseorang terfitnah, inilah yang terjadi kaum muslimin rahimahumullah. Maka tidak mengherankan dan sangat mengkhawatirkan, Rasul memberikan sebuah gambaran yang sangat menakutkan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Seseorang pada pagi harinya dia menjaga keimanan, dia bersama dalam barisan keimanan, barisan hamba-hamba Allah, rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sore harinya dia membuang keimanan, dia mencampakkan keimanan. Atau kebalikannya, pagi harinya dia menjaga keimanan, ketika tiba pagi hari, sore hari dia menjaga keimanan, tiba pagi harinya dia membuang keimanan. Kenapa ini mau dilakukan? Kenapa dia rela membuang keimanan yang menjadi jaminan dia selamat di dunia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita ingatkan, keimanan kita ini mahal harganya. Allah Subhanahu wa taala menghargai keimanan kita dengan harga yang mahal. Jangan sekali-kali kita menjualnya dengan harga yang murah. Perhatikan bagaimana Rasul bersabda, la zawalid dunya ahwanu indallah min qatlil mu'min. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, sungguh hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya orang yang beriman. Keimanan orang beriman ini mahal harganya. Tetapi mereka-mereka yang terfitnah, mereka-mereka yang terjerat dalam syahwat dan subhat, mereka bisa membuangnya kapanpun mereka mau. Mereka tidak memperdulikan. Maka Rasul menyebutkan yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya, dia menjual amal-amal salihnya, rukuk sujudnya kepada Allah, susah payahnya dalam mendaki perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia batalkan demi secuil kenikmatan dunia. Perlu khatib ingatkan, kehidupan kita tidak hanya berhenti sampai di saat kita mati. Ada kehidupan yang panjang berikutnya. Maka Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang lebih mencintai dunia, haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka lebih memilih kehidupan yang ajilah, kehidupan dunia. Mereka melupakan kehidupan di belakang itu lebih berat. Kehidupan akhirat itu lebih berat. Tahapan-tahapan yang dilalui begitu panjang. Kita akan melalui fase di alam kubur. Kita akan melalui fase-fase ujian-ujian berikutnya. Subhanallah. Yang bisa menyelamatkan kita di setiap ujian-ujian itu adalah keimanan, adalah hati yang salim, bukan dunia yang kita banggakan. Allah menyebutkan, hada yaumun la yanfa'u malu wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang harus kita jaga kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini yang bermanfaat bukanlah harta dan anak. Jika kita menjual agama kita demi jabatan, jika kita menjual agama kita demi harta, lalu kita tidak memperdulikan halal dan haram, perlu diingat harta itu tidak membawa manfaat pada hari itu. Anak yang kita banggakan juga tidak membawa manfaat sedikit pun. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang mampu membawa hati yang salim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan di awal hadis tadi, Rasul memberikan solusi jalan keluar kepada kita, yaitu badiru bil a'mal. Bersegera kita beramal. Amal-amal dalam Islam yang kita ketahui kita segerakan. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Kita mohon kepada Allah agar kita mampu terus beramal meskipun ujian itu datang menghampiri kita. Perlu kita sering mengulang-ulang sirah, mengulang-ulang sejarah. Keimanan kita suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira dibiarkan begitu saja masuk surga? Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang ujian yang dulu pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian, keimanan kita akan diuji. Hanya saja mungkin yang membedakan besar kecilnya keimanan juga akan mempengaruhi besar kecilnya ujian. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, maka bersiap-siaplah, ada bekal kesabaran yang harus kita sediakan agar kita bisa selamat dalam ujian-ujian itu. Badiru bil a'mal, bersegeralah kita beramal. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف بادروا بالأعمال فتانا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua khatib mengingatkan kepada hati pribadi, tentunya tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai satu kebaikan, dan tidak ada kata terlambat pula bagi kita untuk bersama-sama melakukan perbaikan, saling bahu-membahu dengan kaum muslimin yang lain, dengan elemen yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini perintah Allah. Sungguh fitnah yang Rasul sabdakan kepada kita adalah sesuatu yang pasti datangnya. Maka dengan kita bahu-membahu dengan elemen kaum muslimin yang lain, insya Allah kita akan terselamatkan. Kita saling tanasuh, saling menasihati, insya Allah ini akan menguatkan keimanan kita di saat kita diuji oleh Allah dengan fitnah yang datang silih berganti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di dalamnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم خذ رؤساء الكافرين أخذ عزيز مقتدير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.